Pernah nggak sih kamu nonton satu anime? Lalu tanpa sadar, kamu mulai cari episode lanjutannya. Lalu lanjut ke anime lain, lalu nonton 3 sekaligus. Sampai akhirnya, kamu sadar, ternyata saya sudah jatuh cinta sama dunia anime. Buat sebagian orang, anime itu cuma tontonan anak kecil. Tapi buat saya, anime adalah tempat saya bertumbuh. Tempat saya lari dari kenyataan. Tempat saya belajar tentang keberanian, kehilangan, persahabatan, dan cinta. Dulu saya cuma tahu Doraemon. Tapi siapa sangka, sekarang saya sudah maraton ratusan judul anime dari berbagai genre. Saya bahkan menonton One Piece dari nol sampai Arc Wano. Dan semua itu, berawal dari satu titik gelap dalam hidup saya, patah hati. Selamat datang di Langkah Terarah. Channel yang biasanya membahas kehidupan, cinta, dan pengembangan diri. Tapi kali ini, Langkah Terarah kembali membahas dunia anime. Karena setiap langkah dalam hidup, kadang juga ditemani oleh cerita-cerita luar biasa dari anime. Perkenalan saya dengan anime dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Doraemon. Anime yang selalu tayang setiap minggu pagi. Saya masih ingat betul, duduk di depan TV, nungguin Doraemon keluarin alat ajaibnya, dan berharap suatu hari saya juga bisa punya pintu kemana saja. Waktu itu saya belum tahu kalau itu disebut anime. Buat saya, itu cuma kartun Jepang yang seru dan penuh imajinasi. Tapi tanpa saya sadari, dari situlah semuanya dimulai. Saya bahkan dulu sempat mengoleksi manga Doraemon, baca berulang-ulang tanpa bosan. Lalu mulai kenal dengan Inuyasha, anime yang ceritanya lebih gelap, lebih serius. Saya mulai tertarik dengan cerita petualangan, dunia fantasi, dan konflik antar karakter yang jauh lebih kompleks daripada kartun biasa. Saya juga baca beberapa volume manganya dari rental buku dekat rumah. Masuk ke era SD dan SMP, saya mulai mengenal Naruto. Dan disinilah, kecintaan saya pada anime benar-benar tumbuh. Setiap minggu saya menanti episode barunya. Kadang nonton bareng teman di warnet, kadang streaming pakai koneksi yang lemot tapi tetap ditungguin. Naruto bukan cuma anime buat saya. Dia jadi bagian dari tumbuh kembang saya. Dari kecil sampai lulus SMA, saya mengikuti perjalanannya. Belajar soal kegigihan, persahabatan, dan rasa kehilangan. Selain Naruto, saya juga suka Captain Tsubasa. Saya masih ingat bagaimana saya dan teman-teman membicarakan tendangan elang, teknik bola lambung, dan pertandingan-pertandingan penuh dramatisasi yang sekarang mungkin terlihat berlebihan, tapi saat itu terasa luar biasa. Bisa dibilang, masa kecil dan remaja saya ditemani oleh anime. Tapi seperti semua hal dalam hidup, ada masanya saya harus berhenti sejenak. Setelah Naruto tamat, saya merasa kehilangan sesuatu yang besar. Kayak ada ruang kosong yang gak tahu harus diisi dengan apa. Hari-hari saya kembali sibuk dengan kehidupan nyata. Sekolah, kuliah, tanggung jawab. Saya sempat berhenti menonton anime sepenuhnya. Sampai akhirnya, di tahun 2017, saya mengalami hal yang cukup berat. Patah hati untuk pertama kalinya. Saat itu, saya merasa kosong. Hati saya seperti mati rasa. Dan saya nggak tahu harus bicara dengan siapa. Sampai seorang teman menyarankan, coba nonton Tokyo Ghoul deh. Ceritanya kelam, tapi keren banget. Akhirnya saya coba tonton. Dan tanpa disangka, saya malah terjerumus kembali ke dunia anime. Tapi kali ini dengan sudut pandang yang berbeda. Saya menyelami sisi emosional dari setiap karakter, dan merasa terhubung dengan rasa sakit mereka. Dari situ, saya mulai mencari anime-anime lain. Bukan cuma action seperti Black Clover, tapi juga anime yang bisa menguras emosi dan perasaan saya. Saya mulai menonton anime romance. Dan anehnya, saya malah sengaja cari yang sad ending. Mungkin karena saya merasa nyaman di tengah rasa sedih itu. Mungkin karena saya ingin menyiksa diri saya sendiri lewat cerita. Saya tonton Clannad, After Story, yang bikin saya menangis sampai nggak bisa berkata apa-apa. Lalu Angel Beats, dengan ending yang pahit manis tapi meninggalkan luka. Anime-anime seperti itu benar-benar mengguncang hati saya. Bukan hanya karena ceritanya, tapi karena saya melihat diri saya sendiri di dalam karakter-karakter itu. Mereka terluka, tapi tetap bertahan. Mereka kehilangan, tapi tetap berjalan. Dari situ, saya sadar, anime bukan lagi sekadar hiburan, tapi jadi tempat saya menemukan penghiburan. Di saat dunia nyata terasa terlalu berat untuk dihadapi. Tahun demi tahun berlalu, dan tanpa terasa,
saya kembali jatuh cinta sepenuhnya pada anime. Masuk tahun 2020, entah kenapa semangat saya terhadap anime seperti membara. Mungkin karena pandemi, mungkin karena saya punya lebih banyak waktu untuk menonton. Tapi yang jelas, hampir setiap musim, saya selalu update anime-anime seasonal yang sedang tayang. Saya mulai mengenal berbagai genre baru, dari isekai, slice of life, fantasi, misteri, sampai yang paling absurd sekalipun. Dan perlahan, saya juga mulai mencari anime-anime lama, judul-judul underrated yang dulu sempat terlewat, tapi ternyata punya cerita yang luar biasa. Setelah melewati fase-fase penuh luka dan pencarian, saya mulai semakin dalam menyelami dunia anime. Saya mulai mengenal genre dan alur yang lebih luas, dan saya sadar bahwa anime bukan sekadar cerita. Tapi kadang justru jadi cermin emosi yang gak bisa saya ungkapkan di dunia nyata. Dari sekian banyak judul yang saya tonton, ada beberapa yang benar-benar meninggalkan kesan mendalam buat saya. Salah satunya adalah Hyoka. Anime ini tenang, penuh dialog, dan sangat reflektif. Gak banyak aksi atau plot heboh, tapi justru disitulah kekuatannya. Hyoka mengajarkan saya untuk menikmati hal-hal kecil dalam hidup. Tentang memaknai rasa penasaran, tentang perasaan yang tak diucapkan, dan tentang bagaimana dia bisa lebih dalam dari ribuan kata. Lalu ada juga 86. Buat saya, ini adalah salah satu anime terbaik yang pernah saya tonton. Bukan cuma karena visual dan aksi mekanya yang luar biasa, tapi karena cerita dan hubungan emosional antara Shin dan Lena, yang dimulai dari komunikasi jarak jauh sampai akhirnya mereka bertemu. Anime ini bicara tentang perang, trauma, harapan, dan kemanusiaan. Saya benar-benar tersentuh. Dan bahkan sampai sekarang, saya masih menunggu kelanjutan adaptasinya. Setelah 2 anime itu, saya akhirnya memutuskan untuk menonton sesuatu yang dulu selalu saya hindari, One Piece. Saya sempat ragu. Karena jumlah episodenya sangat banyak, dan saya takut nggak akan kuat. Tapi ketika saya mulai dari awal, saya langsung terpikat oleh dunia yang diciptakan oleh Eiichiro Oda. Saya ikut tertawa, ikut menangis, ikut berlayar bersama Luffy dan kru topi Jerami. Saya nonton terus, dari East Blue, Alabasta, Enies Lobby, Marineford, sampai akhirnya tiba di Arc Wano, dan disitulah saya merasa, saya benar-benar jadi bagian dari perjalanan ini. Sekarang, anime bukan cuma sekadar tontonan untuk saya, tapi sudah menjadi bagian dari hidup. Teman di saat sepi, pelarian di saat berat, dan ruang refleksi yang tidak saya temukan di tempat lain. Dan saya percaya, mungkin kamu juga merasakan hal yang sama. Itulah perjalanan saya. Dari anak kecil yang cuma tahu Doraemon, yang sempat berhenti nonton anime karena kehilangan arah. Lalu kembali, dengan luka, dengan rasa. Dan sekarang, jadi pecinta anime yang selalu menanti musim baru dengan penuh antusiasme. Kalau kamu juga punya cerita yang mirip, saya ingin banget mendengarnya. Coba tulis di kolom komentar. Anime apa yang paling mengubah hidup kamu? Atau, anime pertama yang bikin kamu jatuh cinta pada dunia ini? Dan kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel Langkah Terarah, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena ke depan saya akan sering bahas anime-anime yang menginspirasi, menyentuh hati, dan mungkin bisa menemani langkah kamu juga di masa sulit. Channel ini bukan hanya tentang saya, tapi tentang kita, kamu, saya, dan semua orang yang mencintai cerita. Dan seperti biasa, jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu. Siapa tahu mereka juga pernah merasa sendiri, dan bisa menemukan pelipur lewat cerita, seperti saya menemukannya lewat anime. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan ingat, setiap langkah, sekecil apapun itu, bisa mengarah ke cerita besar yang tak terduga.